Asmaul Husna Ar-Rahman, sehingga sambungan kajian tersebut pada pagi hari ini adalah Asmaul Husna Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Ar-Rahim sebanyak 114 kali sesuai dengan jumlah surat-surat Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ar-Rahim secara mandiri tanpa digandengkan dengan nama, dengan Asmaul Husna yang lain. Akan tetapi kadang-kadang pula Allah menyebutkan Ar-Rahim dengan digandengkan dengan Asmaul Husna yang lain. Jemaah sekalian, ada 5 Asmaul Husna yang selalu mendampingi Asmaul Husna Ar-Rahim. Yang pertama Ar-Rahman. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggandengkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sebanyak 6 kali. Yang kedua, Ar-Rahim berdampingan dengan At-Tawwab di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Berikutnya, yang ketiga, Asmaul Husna Al-Ghafur berdampingan dengan Ar-Rahim di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Kemudian yang keempat, Asmaul Husna Al-Aziz berdampingan dengan Ar-Rahim di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Asmaul Husna Al-Barru yang berarti maha baik berdampingan dengan Ar-Rahim di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Itulah 5 Asmaul Husna yang oleh Al-Quran sering disebutkan berdampingan dengan Ar-Rahim. Jemaah sekalian, tidak ada perbedaan makna yang signifikan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maksud saya perbedaan makna secara harfiah. Sekali lagi, tidak ada perbedaan makna harfiah yang terlalu berarti antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Karena kedua kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama bersumber dari kata kerja rahimah. Sama-sama bersumber dari kata infinitif rahmat. Rahman infinitifnya rahmat, Rahim infinitifnya adalah rahmat. Rahman dan Rahim kata kerjanya adalah rahima yarhamu. Oleh sebab itulah maka tidak ada perbedaan makna harfiah yang terlalu berarti antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Namun demikian tetap ada perbedaan antara keduanya. Dan ulama-ulama kita berbeda pendapat tentang apa yang menjadi perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman merupakan sifat zatiyah, kalau Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah. Yang dimaksud dengan sifat zatiyah adalah sifat yang permanen pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat Allah Ar-Rahman. Adapun yang dimaksud dengan sifat fi'liyah adalah perbuatan, tindakan dan keputusan-keputusan Allah. Apapun keputusan Allah, itu adalah perbuatan Allah. Allah turunkan hujan, Allah tiupkan angin, Allah takdirkan kehidupan, tapi Allah juga menakdirkan kematian. Semua keputusan-keputusan Allah dinamakan dengan sifat fi'liyah. Maka pendapat yang pertama, Ar-Rahman adalah sifat zatiyah bagi Allah, sementara Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah. Kemudian ada pula yang mengatakan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman yang maha menutupi kesalahan seseorang di dunia. Apabila Anda berbuat salah, berlaku maksiat, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membuatnya terbongkar, sehingga harga diri dan kehormatan Anda tetap terjaga dan terlindungi. Ini adalah Rahman, bahwa Allah merahasiakan kejahatan dan maksiat kita. Tetapi ketika sampai di akhirat,
kesalahan yang telah dirahasiakan di dunia ini ternyata diampuni dan dihapuskan oleh Allah. Ini dinamakan dengan Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman, kasih sayang di mana Allah merahasiakan kejahatan seseorang. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang di mana Allah menghapus dan memaafkan kesalahan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lain-lain, kelak di akhirat Allah Tabaraka wa Ta'ala menghakimi seseorang di depan seluruh manusia dan jin. Allah memanggilnya untuk dihakimi secara terbuka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan kejahatan yang menggunung dan banyak sekali. Kemudian Allah menampakkan kebaikan yang sangat sedikit sekali. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau menjumpai dirimu setelah melihat kenyataan amalmu? Laki-laki ini mengatakan, aku telah hancur dengan kejahatan sebanyak ini dan kebaikan seperti ini sedikit, maka aku telah hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah mengampuni kesalahan aku telah merahasiakan kesalahan yang banyak itu di dunia, dan pada hari ini kesalahan tersebut telah aku ampuni. Maka saat Allah merahasiakan kejahatan, maksiat dan dosa seseorang, ini dinamakan kasih sayang Ar-Rahman. Tapi apabila esok di akhirat kesalahan yang telah dirahasiakan dan ditutupi oleh Allah tersebut, jika Allah mengampuninya besok di akhirat, maka itu dinamakan dengan kasih sayang Ar-Rahim. Jemaah sekalian, sebagian ulama kita mengatakan setiap dosa yang dirahasiakan Allah di dunia besar kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, berdasarkan hadis riwayat Imam Hakim yang tadi saya sampaikan. Satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dosa-dosa dan maksiat ini telah aku tutupi dari pengetahuan orang. Aku rahasiakan di dunia sehingga tidak ada yang tahu. Namun hari ini kesalahan yang telah dirahasiakan di dunia itu akan diampuni, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari hadis ini sebagian ulama kita menyimpulkan setiap kesalahan, setiap maksiat yang dirahasiakan oleh Allah sehingga Allah tidak membongkarnya kepada orang banyak, niscaya Allah insya Allah akan mengampuninya di akhirat. Dan jemaah sekalian, Allah tidak pernah membongkar kesalahan seseorang di dunia kecuali disebabkan karena satu dari dua penyebab. Sekali lagi, Allah Ar-Rahman, sehingga Allah tidak membongkar kesalahan seseorang di dunia sehingga diketahui oleh publik dan masyarakat, kecuali disebabkan karena satu dari dua penyebab. Penyebab yang pertama, apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut berulang-ulang, hari ini melakukan kesalahan, esok diulang, saat kesalahan itu berulang-ulang, maka Allah pada titik tertentu akan membuatnya terbongkar. Oleh sebab itu, ketika Umar radhiyallahu taala anhu akan memotong tangan seorang pencuri di zaman kekhalifahan beliau, tiba-tiba seorang anak gadis berlari. Beliau mengatakan, "Amirul Mukminin, tahan, jangan potong tangan ayahku. Ayahku mencuri, tapi inilah pertama kali ayahku mencuri. Kumohon jangan potong tangannya." Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kadzabti, engkau berdusta wahai putriku, engkau berdusta. Allah tidak membongkar kesalahan yang dilakukan untuk pertama kali, tetapi Allah pasti membongkar kesalahan seseorang yang dilakukan berkali-kali." Jemaah sekalian, ini faktor pertama Allah membongkar kesalahan seorang. Maka kalau ada orang yang korupsi lalu terbuka menjadi santapan publik, itu bukan yang pertama kali dia melakukan hal yang sama. Dan Imam Ibnu Sirin rahmatullah alaihi, seperti diriwayatkan Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, beliau berkata, kebaikan-kebaikan itu bersaudara.
Apabila Anda melihat seseorang melakukan satu kebaikan, ketahuilah bahwa ia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain, karena kebaikan-kebaikan itu bersaudara. Apabila seorang melakukan satu kebaikan, niscaya ia akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi sebaliknya juga demikian. Jika Anda melihat seseorang melakukan satu kejahatan, ketahuilah bahwa ia memiliki kejahatan-kejahatan lain yang belum nampak. Karena kejahatan-kejahatan itu bersaudara. Dengan melakukan salah satu kejahatan, niscaya ia akan mengundang kejahatan yang lain. Ini faktor pertama, kejahatan terbongkar disebabkan karena telah dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, satu kejahatan dibongkar oleh Allah meski tidak dilakukan berulang-ulang, disebabkan karena selalu berbuat ghibah. Disebabkan karena Anda selalu menggunjing kesalahan orang lain. Apabila seseorang telah nekat membongkar, membicarakan, menggibah, menggunjing kekurangan dan kesalahan orang lain, ini alasan dan penyebab kedua kesalahan seseorang akan dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man tatabba aurata akhihil muslim, tatabba Allahu auratahu walau min juhri baiti." Artinya, siapapun yang mencari-cari aurat, mencari-cari aib seseorang, kemudian membicarakannya, ini ada dua, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menggibah kesalahan tersebut, karena gibah adalah salah satu cara mencari dan mempublikasi kesalahan seseorang. Kata Nabi SAW, tatabba Allahu auratahu, niscaya aib, cacat orang tersebut akan terbongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, saya dan Anda tentu punya banyak kesalahan, tetapi kesalahan akan dirahasiakan Allah sepanjang tidak terjadi satu dari dua penyebab tadi. Yang ingin kita jelaskan di sini, pendapat yang kedua, perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang di mana Allah merahasiakan kejahatan kita di dunia ini, dan Ar-Rahim adalah kasih sayang di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita di akhirat. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, perbedaan ketiga atau pendapat ketiga perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang yang bersifat umum, sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang yang bersifat khusus. Jika Allah menyayangi seseorang dengan memberikan harta, dengan memberikan kesehatan, dengan memberikan perlindungan, ini adalah kasih sayang yang bersifat umum. Karena harta Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah juga memberikannya di dalam kekuasaan orang-orang kafir. Jabatan Allah berikan kepada orang-orang beriman, tapi Allah pun memberikannya kepada orang-orang kafir. Kekuatan Allah berikan kepada orang-orang beriman, dan Allah juga memberikannya kepada orang-orang kafir. Pemberian-pemberian Allah yang bersifat umum dinamakan dengan Ar-Rahman. Tetapi pemberian-pemberian Allah yang bersifat khusus dinamakan dengan Ar-Rahim. Saat Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih Anda untuk Islam, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan jiwa kita di dalam tauhid, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semangat untuk menghadiri salat subuh, pemberian-pemberian Allah yang bersifat khusus seperti ini dinamakan dengan Ar-Rahim. Dinamakan dengan Ar-Rahim. Kalau begitu jemaah sekalian, antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dari berdasarkan pendapat yang ketiga bahwa Ar-Rahim lebih tinggi dan lebih spesial dibanding Ar-Rahman, dibanding Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman bersifat umum, sementara Ar-Rahim adalah bersifat khusus. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya membaca beberapa referensi, sepertinya pendapat yang ketiga inilah yang lebih menjadi pemikiran mayoritas di kalangan para ulama, bahwa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang yang bersifat umum, Ar-Rahim adalah kasih sayang yang bersifat khusus. Oleh karena Ar-Rahman kasih sayang yang bersifat umum, maka ia lebih bersifat duniawi.
Sementara Ar-Rahim karena dia kasih sayang khusus, dia lebih bersifat ukhrawi. Salat ada hubungannya dengan kebahagiaan akhirat, maka dia dinamakan dengan Ar-Rahim. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itu mengenai perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dengan demikian, apabila Anda melihat seorang mukmin hidup dalam kondisi kekurangan, dalam keadaan fakir dan miskin, barangkali Anda bertanya, di mana kasih sayang Allah terhadap mukmin ini? Dia rukuk, dia sujud, dia menyembah Allah pagi dan sore, siang dan malam, bertasbih dan berzikir. Namun dengan kesolehannya dia tetap saja hidup dalam keadaan fakir, hidup dalam keadaan miskin. Barangkali pertanyaan ini mengusik bagi sebagian orang. Jemaah sekalian, lebih dari itu saya berikan contoh yang lebih menonjol. Allah tabaraka wa ta'ala tentu saja sangat menyayangi para rasul-rasul. Bahkan dari sekian banyak manusia dan jin, yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Mereka lah kelas tinggi di dunia wali, para rasul dan para nabi-nabi. Tapi jemaah sekalian coba lihat bahwa Zakaria alaihissalam, begitupun putranya Yahya alaihissalam, keduanya ternyata tewas dibantai oleh orang-orang Bani Israel. Kita bertanya, di mana kasih sayang Allah untuk orang yang ia cintai ketika Allah membiarkan pembantaian itu mengakhiri nyawa dan kehidupan Zakaria dan Yahya alaihissalam? Contoh konkret kedua, Allah mencintai Ayub, maka Allah memilihnya sebagai seorang rasul. Tetapi Allah membuatnya mengalami penyakit selama belasan tahun. Di mana kasih sayang Allah saat membuat Ayub berada dalam penyakit yang demikian lama? Isa alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang tentu saja dicintai oleh Allah. Akan tetapi Isa adalah salah seorang nabi yang hidup di dalam kefakiran dan kemiskinan. Lalu di mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita melihat kehidupan orang awam seperti kita, saat kita miskin, saat kita sakit, saat kita dizalimi orang lain, lalu kita seakan-akan bertanya-tanya atau bahkan menggugat kasih sayang Allah, sebelum kita berpikir itu, coba lihat para nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka orang istimewa bagi Allah. Allah cintai mereka. Allah sendiri yang memilih mereka menjadi rasul. Tapi ternyata mereka tidak lepas dari ujian. Jemaah sekalian, agar Anda tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang beriman dengan kasih sayang Ar-Rahman. Tetapi Allah mencintai orang-orang yang beriman dengan kasih sayang Ar-Rahim. Maka jika Anda lihat Zakaria dibantai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, Anda mengatakan Allah tidak menyayanginya secara Ar-Rahman, tetapi tentu saja Allah menyayanginya secara Ar-Rahim. Ayub alaihissalam berada dalam hari-hari sakit yang sangat panjang. Allah tidak menyayanginya saat sakit dengan kasih sayang Ar-Rahman, tetapi Allah menyayanginya dengan kasih sayang Ar-Rahim. Begitu juga dengan kita saat kita dizalimi, saat kita misalnya hidup dalam kekurangan, saat misalnya hidup berada dalam kesulitan, bukti bahwa Anda sedang tidak disayangi dengan Ar-Rahman. Tapi bahwa Anda seorang mukmin, bahwa Anda seorang yang sabar dalam keadaan-keadaan itu semua, menunjukkan bahwa Allah menyayangi Anda dengan kasih sayang Ar-Rahim. Dan tentu saja jemaah sekalian, kasih sayang Ar-Rahim lebih menjadi tumpuan harapan seorang mukmin. Kenapa? Karena kasih sayang Ar-Rahim inilah ya pada akhirnya yang menjadi jalan selamat dunia, akhirat, hingga semuanya berakhir di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, adapun mengenai sikap-sikap seorang hamba, sikap-sikap ubudiyah kita terkait dengan sifat atau asmaul husna Ar-Rahim sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sejumlah hukum
Ada hukum yang bersifat perintah, ada hukum yang bersifat larangan. Untuk apa? Agar manusia mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah memerintahkan Anda salat? Allah berfirman, "Wa aqimus shalah," agar Anda mendapatkan rahimnya Allah. Untuk apa Allah melarang Anda jangan makan riba? La ta'kulur riba, agar Anda semua berada di dalam rahimnya Allah tabaraka wa taala. Maka jemaah sekalian, Allah wajibkan sejumlah kewajiban dan Allah larang sejumlah hal-hal yang diharamkan. Agar apa? Agar orang-orang yang beriman berada di dalam rahim. Agar orang-orang yang beriman berada di dalam rahmat, di dalam kasih sayang. Sebab Allah tabaraka wa taala menyayangi dengan Ar-Rahim. Saat seseorang menampakkan loyalitasnya kepada Allah dengan cara melakukan perintah ataupun menjauhi larangan. Ini yang pertama. Maka oleh sebab itu, setiap kali Anda berhadapan dengan perintah Allah, dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, buatlah semuanya menjadi ringan dengan melihat bahwa melakukan perintah, menjauhi larangan, peluang untuk mendapatkan rahim, peluang untuk mendapatkan kasih sayang Ar-Rahim dari Allah Tabaraka wa taala. Jemaah sekalian, terkadang perintah Allah terasa berat. Kadang-kadang larangan Allah pun terasa berat. Disebabkan karena kita tidak terlalu paham tujuan. Tujuan akan membuat segala yang berat menjadi ringan, akan membuat semua yang besar menjadi kecil, akan membuat tantangan seakan-akan tidak ada. Dan jika Anda melihat di dalam perintah ada rahmat Allah, dalam menjauhi larangan ada rahmat Ar-Rahim, dan Anda tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk berbahagia dengan rahmat Ar-Rahim, jika Anda memahami ini, jika ini tujuan Anda dalam hidup, berjalan, berjuang untuk mendapatkan rahmat Ar-Rahim, jika itu tujuan Anda, niscaya melakukan seluruh perintah akan terasa ringan, menjauhi seluruh larangan akan terasa ringan pula. Maka buatlah ringan segalanya dengan membuat harapan yang lebih besar terhadap rahmat Allah Tabaraka wa taala. Baik, jemaah sekalian, ini sikap yang pertama. Karena Allah Ar-Rahim, maka dapatkanlah Ar-Rahim itu dengan penuh kesabaran melakukan perintah dan penuh kesabaran untuk menjauhi larangan. Sebab tidak mungkin seseorang mulia di dalam rahimnya Allah kecuali jika ia sabar di dalam melakukan perintah, juga sabar di dalam menjauhi larangan. Anda membutuhkan dua sabar. Sabar untuk melakukan perintah dan sabar untuk menjauhi larangan. Anda tidak mampu melakukan perintah tanpa Allah memberikan Anda kesabaran. Anda juga tidak mampu menjauhi sebuah larangan tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kesabaran. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma a'tallahu 'abdan khairan wa awsa'a minas sabr." Allah tidak punya pemberian terbaik dan terbesar untuk seorang hamba melebihi dari kesabaran. Jika Allah telah memberikan Anda kesabaran, seakan-akan Allah telah menghimpun seluruh kebaikan dalam genggaman Anda. Karena seluruh kebaikan dari sabar, seluruh perintah dilakukan karena sabar, seluruh larangan dijauhi disebabkan karena sabar. Kesulitan, musibah, fitnah, semuanya akan Anda lewati dengan indah dengan kesabaran pula. Baik jemaah sekalian, ini sikap yang pertama. Sikap Anda yang kedua terkait dengan Asmaul Husna Ar-Rahim, hendaknya setiap kita berjuang melatih diri untuk menyayangi hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala. Sebab Allah menyayangi disebabkan karena kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "La yarhamullah man la yarhamun nas." Allah tidak menyayangi seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Sayangi orang lain, niscaya Anda akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita berkata, al-jaza'u min jinsil amal, balasan Allah sesuai perbuatan. Saat Anda berjuang menyayangi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyayangi. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman
irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Nabi sallam, orang-orang yang penyayang, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Oleh sebab itu, ingin mendapatkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berjuanglah untuk menyayangi orang lain. Dan orang yang paling berhak Anda sayangi adalah orang yang paling dekat dengan Anda. Tentu yang paling dekat dengan Anda adalah Anda sendiri. Sayangi diri Anda. Maka orang yang tidak menyayangi dirinya dalam bahasa agama dinamakan dengan zalimul li nafsih. Orang-orang yang menzalimi dirinya. Sayangi diri Anda, lakukan ketaatan. Sayangi diri Anda, jauhi larangan. Maka jemaah sekalian, kasih sayang menunjukkan seseorang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat menyayangi. Enggak ada hati yang paling lembut menyayangi melebihi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau manusia rahmat, hidup dengan kasih sayang yang demikian luar biasa bagi manusia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut nabinya dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali agar engkau menjadi rahmat. Nabi rahmat karena dia rasul, nabi rahmat antara lain disebabkan karena kasih sayangnya yang luar biasa terhadap manusia. Coba Anda buka buku sejarah, lihat perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda akan melihat fakta-fakta cinta yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum, lihatlah kesaksian Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari jenis kalian, sama-sama manusia. Azizun alaihi ma anittum, dia akan merasa sesak dan merasa kesulitan jika kalian mengalami kesulitan. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, beliau sangat berupaya untuk kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat lembut dan sangat baik terhadap orang-orang yang beriman. Coba lihat di dalam ayat akhir surat At-Taubah ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyanjung nabinya dengan 4 sifat. Sifat yang pertama, azizun alaihi ma anittum, beliau akan resah setiap kali orang-orang yang beriman ini berada dalam kesulitan. Itulah Nabi SAW, resah untuk setiap kesulitan kita. Nomor 2, harisun alaikum, bersungguh-sungguh untuk setiap yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, rauf, beliau lembut, rahim, beliau penyayang. Inilah 5 sifat yang Allah tonjolkan dari karakter dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita jelaskan bahwa rahmat Allah sesuai dengan kadar keimanan. Rahmat seseorang pun sesuai dengan keimanan. Makin tinggi seseorang punya keimanan, akan makin tinggi pula kasih sayangnya kepada manusia. Maka Nabi kita orang yang paling tinggi imannya, maka yang paling tinggi menyayangi manusia adalah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kalangan umat ini yang paling sempurna imannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar orang yang paling tinggi imannya setelah Nabi, maka Abu Bakar pula orang yang paling menyayangi manusia setelah Nabi. Maka Nabi kita sallam bersabda dalam hadis sahih, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat ini dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar. Demikian jemaah sekalian,